البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membahas terkait beberapa adillah seputar perincian keyakinan ahli sunnah tentang sifat kalam. Kita baca dulu pembahasan setelahnya untuk murajaah pada pertemuan yang akan datang. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-mukhalifuna li ahli sunnati fi kalamillahi ta'ala. Golongan yang menyelisih ahli sunnah terkait kalamullahi ta'ala. Khalafa ahla sunnati fi kalamillahi tawaif. Telah menyelisih ahlu sunnah berkaitan dengan sifat kalam, yaitu penetapan kalamullahi azza wa jal, beberapa kelompok. Nadhkuru minhum ta'ifatain. Kami akan sebutkan dari kelompok-kelompok tersebut dua kelompok utama, yaitu kelompok yang paling jelas dan banyak pengikutnya. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama al-Jahmiyah. Jahmiyah nisbah kepada siapa? Nasrul Jaham ibn Safwan. Walaupun sebenarnya dia bukan pencetus keyakinan ini, tapi dialah yang menyebarkan dan menjadikan masyhur, tersebar di tengah-tengah umat keyakinan sesat tersebut. Padahal dia sendiri mengambil keyakinan tersebut dari gurunya, siapa namanya? Amba Sukainah, Ja'ad ibnu Dirham. Dan kedua-duanya telah dihukum mati, jazahumullahu khairan. Nah, yani anil umara fi tilka zaman. Semoga Allah membalas umara di zaman tersebut dengan kebaikan, karena telah menghukum mati dua gembong tokoh kesesatan. Nah, keyakinan Jahmiyah dalam masalah ini bagaimana? Qalu laisal kalamu min sifatillah. Mereka meyakini kalam itu bukan termasuk sifat dari sifat-sifat Allah. Dan ini persis seperti Mu'tazilah kan. Makanya dalam catatan kaki dikatakan wal Mu'tazilah itu aidan. Mu'tazilah juga sama dalam masalah ini keyakinannya seperti Jahmiyah. Terus apa yang mereka yakini tentang kalam? Fa inna ma huwa khalqun min makhluqatillahi yakhluquhu Allahu fil hawa aw fil mahallil ladzi yasma'u minhu aw fil mahallil ladzi yusma'u minhu. Hanyalah kalam itu makhluk dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di udara. Jadi kalam itu makhluk menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Makhluk yang Allah ciptakan di udara, au fil mahal alladzi yusma'u minhu, atau di tempat yang didengar darinya suara tersebut. Baik. Berarti misalnya ketika Nabi Musa diperintahkan untuk datang ke Bukit Tur, nah, kemudian
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala min janibil aiman, dari sisi kanan Bukit Tur, maka menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah ya kalam itu adalah apa? Adalah makhluk yang diciptakan di situ, di sisi kanan Bukit Tur, yang didengar darinya suara tersebut. Wa idhafatuhu ila Allah idhafatu khalqin au tashrifin, dan pengidhafahannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan kalamullah, kalamullah, perkataan Allah, itu masuk dalam idhafatu khalqin, yaitu kalam yang Allah ciptakan, ya idhafah penciptaan makhluk. Au tashrifin, suatu idhafah untuk menunjukkan pemuliaan. Misal seperti pada lafaz naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala. Ini kan untuk memuliakan. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini naqah makhluk atau bukan, Fatih? Makhluk jelas unta. Bait juga makhluk. Tapi ketika diidhafakan kepada Allah, naqatullah, baitullah, ini untuk menunjukkan kemuliaannya. Demikian pula kalamullah menurut Mu'tazilah dan Jahmiyah, ini adalah idhafatu khalqin au tashrifin. Idhafah yang menunjukkan apa? Yaitu makhluk, yaitu kalamullah berarti kalam ciptaan Allah, atau kalam ciptaan Allah yang memiliki kemuliaan. Ini keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian ada faedah, perhatikan dalam catatan kaki. Al-mudhafu ilallahi ma'anin wa a'yan. Sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi jadi dua. Yang pertama ma'anin, sesuatu yang sifatnya maknawi. Sesuatu yang sifatnya maknawi. Wa a'yan, yang kedua adalah apa? Yang berupa ain, sesuatu yang memiliki zat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa diindera mudahnya. A'yan itu sesuatu yang bisa diindera. Nah, fa idhafatul a'yani ila Allah litashrif, maka pengidhafahan a'yan, yaitu hal-hal yang bisa diindera tadi, yang memiliki zat, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini untuk menunjukkan kemuliaannya. Seperti Baitullah, Ka'bah. Ka'bah itu kan sesuatu bisa diindera, bisa dipegang, bisa dilihat, memiliki zat. Ini ain namanya, jamaknya a'yan. Maka ketika diidhafakan kepada Allah Baitullah, maka ini lit tashrif. Mana lit tashrif apa tadi dikri? Lit tashrif untuk memuliakannya, menunjukkan kemuliaannya. Wahiyya makhluqatun lah, dan perkara itu adalah makhluk ciptaan Allah. Contohnya ka baitillah, rumah Allah, yaitu Ka'bah atau keseluruhan masjid. Naqatillah, unta Allah, pada kisah Nabi Saleh. Taib. Ini idhafatul a'yan ila Allah, maka yang dimaksud untuk tashrif. Bi khilafi idhafatil ma'ani, berbeda dengan pengidhafahan ma'ani, yaitu sesuatu yang sifatnya maknawi, tidak bisa diindera dengan apa? Panca indera kita. Taib. Ka ilmillah, seperti apa? Ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu ma'ani,
Nah, ma'ani. Kita bisa melihat ilmu itu bentuknya bagaimana? Ahmad? Tidak bisa. Taib demikian pula qudratillah, qudrah Allah, izzati, kemuliaan Allah, jalali wa kibriyai wa kalami, perkataan Allah, wa hayatih, dan hidupnya Allah, wa uluwihi, dan tingginya Allah, wa qahrihi, dan kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ma'ani. Fa inna hadza kullahu min sifatih, maka ma'ani yang diidhafahkan kepada Allah ini keseluruhannya termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La yumkinu an yakuna syai'un min dzalika makhluqan, tidak mungkin untuk sesuatu dari hal-hal tersebut berupa makhluk. Undur Syarh Tahawiyah Ibnu Abil Izz. Baik. Jadi idhafah, sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah ada dua jenis, ma'ani dan a'yan. Kalau ma'ani diidhafahkan kepada Allah maka idhafatus sifat, berupa sifat-sifat Allah. Sedangkan a'yan kalau diidhafahkan kepada Allah maka itu adalah idhafatut tasyrif, untuk menunjukkan pemuliaannya. Wa naruddu alaihim bima yali, dan kita bantah orang-orang Jahmiyah dengan bantahan berikut ini. Yang pertama, annahu khilafu ijma'i salaf, bahwasanya hal itu menyelisih ijma' para salaf. Ini jelas. Karena para salaf berijma' kalamullah itu merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Yang kedua, annahu khilaful ma'qul, yang demikian itu menyelisih sesuatu yang sesuai dengan akal, menyelisih akal sehat mudahnya. Hal itu menyelisih akal sehat. Kenapa? Li'annal kalama sifatun lil mutakallim wa laisa syai'an qa'iman bi nafsihi munfasilan 'anil mutakallim. Karena kalam itu merupakan sifat bagi orang yang berbicara. Al-kalam ya sifat lil mutakallim. Kalam itu kan sifat bagi yang berbicara. Walaysa syai'an qa'iman binafsi. Walaysa syai'an qa'iman binafsi, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Munfasilan anil mutakallim, yang terpisah dari yang berbicara. Ini jelas, secara akal kan orang bicara. Kalau kita manusia, orang bicara. Perkataannya apakah sesuatu bisa berdiri sendiri? Ini orangnya, ini perkataannya, tidak. Tapi senantiasa diidhafahkan, ini perkataan si fulan, sifat dari orang tersebut. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisahkan dari yang mengucapkan. Demikian pula kalamullah. Nah, tidak bisa berdiri sendiri, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalam sifat dari sifat-sifat Allah. Yang ketiga, anna Musa sami Allah yaqul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bahwasanya Musa mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Wa muhal an yaqula dzalika ahadun illallah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan perkara yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin untuk mengatakan yang demikian itu seorang pun atau sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada yang berani untuk mengucapkan yang seperti itu, mengatakan innani anallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, tidak mungkin makhluk dari makhluk-makhluk Allah mengatakan yang demikian. Taib. Barakallahu fikum. Itu dulu. Nakta'i bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Sisanya kalian murajaah.